Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Herdis. Pada hari ini saya akan presentasikan laporan orientasi saya sendiri di unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Walet, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Adapun hal yang melatar belakangi diadakannya orientasi ini, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 5 bahwa aparatur sipil negara, PNS, dan P3K perlu dibekali materi, tugas, dan fungsi sebagai ASN, serta nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintah yang disebut dengan masa orientasi. Pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hal ini berarti kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tapi dapat diukur juga dari aspek produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi. Penulis menjalankan tugas di Rumah Sakit Walet di ruang ICU sebagai perawat pelaksana. Di dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana asuhan keperawatan, banyak menemukan kasus pasien stroke yang dirawat di ruang ICU, di mana penyakit stroke ini merupakan suatu keadaan ditemukannya tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologi vokal dan global yang dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain. Prevalensi penderita stroke dunia menurut WHO pada tahun 2019 yaitu sebanyak 101 juta jiwa penderita stroke. Di Rumah Sakit Walet pada tahun 2022 sebanyak 377 kasus. Sedangkan di ruangan ICU sendiri yaitu stroke menempati urutan pertama diagnosa kematian terbanyak di ruang ICU sebanyak 40 kasus atau 17,9%. Dan penyakit stroke ini merupakan penyakit terbanyak di ruang ICU pada tahun 2022 yaitu sebanyak 88,17%. Adapun maksud orientasi P3K itu memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta pengenalan nilai dan etika pada peserta P3K. Tujuan umum yaitu mengidentifikasi nilai etika dasar, peran dan kedudukan aparatur sipil negara dalam NKRI serta mengaktualisasikannya dan dapat mengetahui keterkaitan antara kegiatan yang diusulkan dengan nilai-nilai dasar ASN. Tujuan khusus yang pertama meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas layanan kesehatan. Yang kedua melaksanakan asuhan keperawatan serta mencegah risiko komplikasi stroke pada pasien yang dirawat di ruang ICU RSUD Walet. Adapun waktu dan tempat yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Mei 2024 secara daring berbasis e-learning Google Classroom. Tempatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Walet. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Di mana visi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Visi, misi, dan moto RSUD Walet. Visinya menjadi rumah sakit berbudaya yang unggul dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang bereputasi nasional dengan berlandaskan kedokteran berbasis masyarakat menuju Cirebon sejahtera pada tahun 2024. Misi yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan pasien dengan menyertakan peran aktif masyarakat.
Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan SDM kesehatan berkualitas dengan kompetensi yang sesuai standar nasional dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran kesehatan yang dapat berkontribusi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Adapun di mana moto rumah sakit Walad yaitu sehat, siaga, efektif dan efisien, harmonis, aman dan tertib. Tupoksi P3K melakukan pengkajian dasar pada individu, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, melaksanakan edukasi tentang perilaku bersih dan sehat, memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman pada pasien, dan yang terakhir memfasilitasi suasana lingkungan tenang dan aman. Adapun uraian tugas, yang pertama menyusun rencana harian dan melaksanakan kegiatan sesuai skala prioritas. Yang kedua melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan dan mendokumentasikannya. Membina hubungan terapeutik dengan klien dan keluarga. Melakukan pengkajian awal keperawatan pasien baru jika menjadi penanggung jawab atau PJSIP. Membuat rencana asuhan keperawatan berdasarkan hasil pengkajian. Melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Menyiapkan klien untuk pemeriksaan diagnostik, laboratorium, pengobatan, serta mengikuti visit dokter. Berperan serta dalam melaksanakan pendidikan kesehatan pada klien keluarga, menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan ruangan. Matrik rencana kerja, yang pertama kegiatannya itu memberikan asuhan keperawatan secara holistik dan komprehensif, serta mempertimbangkan kebutuhan biopsikososial, kultural, dan spiritual. Adapun tujuan kinerjanya, tercapainya asuhan keperawatan pada pasien stroke. Dan indikator pencapaian, tercapainya pemberian asuhan keperawatan yang optimal. Waktu perolehan dari bulan Mei 2024 sampai 2028. Evaluasi dilakukan 1 kali 24 jam. Yang kedua, memberikan dan memenuhi kebutuhan dasar pasien, personal hygiene, kebutuhan nutrisi, dan obat-obatan. Tujuannya memelihara kebersihan diri, menciptakan keindahan, serta meningkatkan derajat kesehatan pasien sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit dan komplikasi pada pasien stroke. Adapun indikator pencapaian, pasien tampak segar, bersih, dan rapi, serta tidak ditemukannya tanda dan gejala infeksi. Evaluasi dilakukan setiap saat setelah kegiatan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan nutrisi pasien yang terpasang NGT. Adapun tujuan kinerjanya, untuk memberikan nutrisi enteral ketika pemberi oral tidak tercukupi atau tidak aman. Adapun indikator pencapaian, tidak terjadi aspirasi atau makanan masuk ke dalam saluran pernapasan. Evaluasi dilakukan setiap saat setelah pemberian nutrisi. Kemudian, kegiatan yang keempat itu melatih kesehatan otak, memberi informasi hari, waktu, serta mengingat nama orang di sekitarnya. Adapun indikator pencapaian, pasien mampu mengingat diri sendiri, tempat, waktu, serta lingkungan. Evaluasi dilakukan 1 kali 24 jam. Yang kelima itu kegiatannya merubah posisi tidur setiap 2 jam pada pasien bed rest total atau total care. Mencegah terjadinya dekubitus, luka akibat tirak baring yang lama. Kemudian indikator pencapaian itu luka akibat baring tidak terjadi dan evaluasi dilakukan 1 kali 24 jam. Yang keenam, memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga tentang hidup sehat dan cara cuci tangan yang benar pada keluarga pasien. Adapun tujuannya, mencegah terjadinya komplikasi akibat stroke berulang dan mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Adapun indikator pencapaian, keluarga memahami dan bisa menjelaskan serta mempraktikkan kembali kepada petugas tentang pola hidup sehat. Evaluasi dilakukan 1 kali 24 jam. Dan yang terakhir, melatih ROM, range of motion, yaitu tujuannya memelihara fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi, mengurangi rasa nyeri, dan mengembalikan kemampuan klien menggerakkan otot, serta melancarkan peredaran darah. Adapun indikator pencapaian yaitu kekakuan atau kontraktur tidak terjadi, dan pasien bisa menggerakkan kembali sendi yang lemah. Evaluasi yang dilakukan 1 kali 24 jam. Ini aktivitas ketika pemberian asuhan perawatan.
Kemudian memberikan dan memenuhi kebutuhan dasar pasien, memandikan, personal hygiene, dan memberikan obat suntik lewat infusan. Kemudian melatih kesehatan otak. Ini kegiatan melatih mobilisasi di tempat tidur. Memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga. Penutup kesimpulan, orientasi pengenalan nilai dan etika dapat memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Selain itu, masa orientasi juga dapat memberikan pemahaman pada ASN P3K akan tugas dan fungsinya. Saran, pengadaan orientasi ASN P3K diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan tugas dan fungsinya sebagai ASN P3K, serta meningkatkan etos kerja yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.